Berita Nagamas seputar pupuk organik. Subsidi terbatas, petani bisa substitusi ke pupuk organik. Masyarakat disarankan untuk memanfaatkan penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk anorganik atau kimia bersubsidi. Hal tersebut karena dinilai terbatasnya kemampuan negara dalam memberikan stimulus. Ekonom KOR Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan, substitusi pupuk bersubsidi bisa dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium untuk diolah menjadi pupuk cair maupun padat. Menurut dia, perlu juga dilakukan improvisasi yang menggabungkan pupuk kimia dan pupuk organik untuk memangkas ketergantungan pada pupuk subsidi. Pupuk organik ini memang bagus buat hara. Pupuk kimia dan pupuk organik ini bisa dikombinasikan agar optimal dalam pemupukan, katanya pada hari Kamis 2 Februari 2023. Seperti diketahui bahwa menuju penggunaan pupuk organik, pemerintah perlu menyusun roadmap atau peta jalan dan strategi implementasinya, sehingga tidak membuat penurunan pendapatan petani ketika melakukan transisi ke pupuk organik. Menurutnya, produksi pupuk perlu diterapkan dengan sistem pembagian kerja dalam lingkungan kelompok tani dan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Intinya, perlu rancangan strategi yang komprehensif. Petani memang sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yang harganya terjangkau, ujarnya. Subsidi pemerintah untuk pupuk secara rata-rata mencapai 25,3 triliun rupiah per tahun yang dialokasikan untuk 8 juta ton pupuk. Faktanya, pengajuan kebutuhan petani jauh di atas angka tersebut, bahkan mencapai 24 juta ton. Sementara itu, pengamat pertanian Cipta Lesmana menambahkan, di tengah situasi perekonomian global yang kian sulit, khususnya ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi Cina, serta perang Rusia dan Ukraina, rekonstruksi subsidi pupuk perlu dimatangkan. Apalagi subsidi pupuk masih menimbulkan masalah lain, khususnya bagi beban negara. Setiap tahun muncul piutang subsidi alias utang pemerintah kepada pabrik pupuk. Piutang ini muncul karena harga pupuk yang disubsidi memang selalu mengalami kenaikan akibat harga bahan baku yang naik, kenaikan harga BBM, inflasi, dan lain-lain. Terkait dengan masalah subsidi pupuk, pemerintah harus tekan, salah satunya dengan mendorong pertanian organik dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, ujarnya. Sumber pipa.co.id, tayang pada hari Kamis 2 Februari 2023. Saatnya memakai pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah yang sudah rusak dan mikroorganisme yang tidak berkembang lagi mati oleh kimia sintetis. Segera gunakan pupuk organik padat NPK Plus Nagamas As-Sejati dengan kandungan hasil uji mutu sertifikat SNI nomor 129-P-4-2022 Kementerian Pertanian Republik Indonesia BPTP Sumatera Utara, diproduksi oleh PT Nagamas Arip Sejati, izin edar Pemerintah Republik Indonesia, Kementan nomor 02.01.2022.738. Segera gunakan pupuk organik padat NPK Plus Nagamas As-Sejati yang dapat membantu memperbaiki struktur tanah menjadi subur, menjadi sumber makanan bagi tanaman untuk tumbuh, berbuah, biji, dan gabah, mengembalikan sifat tanah, memperkaya unsur hara tanah, membantu merangsang pertumbuhan tanaman, akar, batang, dan daun,
meningkatkan jumlah hasil produksi atau hasil panen, menormalkan pH tanah menjadi tanah berkualitas produktif. Gunakan pupuk organik padat NPK Plus Nagamas As Sejati. Untuk info lebih lanjut, kunjungi www.pupukorganik.co.id.